Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai pertemuan hari ini dengan membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Hari ini saya menggantikan Pak Priyono untuk mengajar tentang demografi. Ya, ini nanti kurang lebih ini kita perkenalan dahulu ya, nanti wajah akan saya berikan di materi yang lain ya, nanti kurang lebih seperti ini. Nama saya Muhammad Iqbal Fikroman Suralia, panggilan saya Iqbal. Saya dari Lampung, SD sampai SMA di Lampung, kemudian S1 saya di UGM di Geografi Ilmu Lingkungan tahun 2013, lulusnya tahun 2013. Skripsi saya tentang kerawanan kebakaran lahan Taman Nasional Baik Kampus Provinsi Lampung. Kemudian S2 saya di Ilmu Lingkungan di UGM juga, lulus tahun 2018 dengan analisis daya dukung lingkungan Kota Jogja, dan juga di Magister Perencanaan Kota dan Daerah di Universitas Gadjah Mada di tahun 2019 dengan tesis evaluasi program pembangunan kelestarian lingkungan Kota Jogja. Untuk kalian saya kurang lebih tentang perencanaan wilayah, analisis lingkungan, klimatologi, khususnya untuk kebakaran lahan dan hidrologi. Nah, jadi silakan jika ingin bertanya dengan saya apapun. Ya, kalau untuk ingin kalian sesuai dengan keahlian saya, kurang lebih keahlian saya ada 4 ini. Tapi di luar itu termasuk kalau ingin berdiskusi tentang apapun, tentang kuliah, tentang materi-materi yang belum bisa dipahami, bisa bertemu dengan saya di kampus, di ruangan saya, ya di ruang dosen. Kalau dari ruang dosen masuk ruang dosen itu belok kanan nanti di ujung, saya di sebelah kanan. Nah, kalau tidak ingin ketemu bisa via email, ini email itu email saya ya, ada di situ. Kemudian ada nomor handphone kalau pengen WA. Jadi apapun silakan, feel free, apapun yang kalian ingin diskusikan, baik kuliah pun boleh, penelitian, bikin jurnal, bikin PKM, atau apapun boleh bertemu dengan saya untuk berdiskusi ya. Selama saya waktunya ada, saya siap berdiskusi dengan kalian untuk apapun. Itu ini perkenalan singkatnya seperti ini. Nah, kita masuk. Nah, sebelum saya memasuki materi berikutnya, melanjutkan dari Pak Priyono, ini sekedar refresh ya. Refresh apa sih demografi? Nah, demografi itu kan berasal dari bahasa Yunani. Yang artinya demos itu gambaran, grafien itu rakyat. Jadi, secara bahasa dapat disebutkan simpelnya adalah gambaran tentang penduduk. Oke, gambaran, karakteristik, cerita dari penduduk. Sehingga kalau kalian mengikuti materi Pak Priyono, kalau bicara demografi berarti kita bicara ukuran-ukuran, angka-angka dari suatu penduduk yang ada di wilayah tertentu. Bisa dari jumlahnya, dan jumlah baik itu jumlah penduduk secara total, jumlah menurut umur, baik itu boleh juga nanti kita bicara umurnya, agamanya. Oke. Nah, jadi demografi bicara ukuran-ukuran itu, termasuk bicara tentang berapa jumlah kelahirannya, berapa jumlah kematian, berapa yang migrasi masuk, berapa migrasi keluar, dan seterusnya. Ya, itu bisa kalian ingat-ingat lagi di materi Pak Priyono. Tapi di sini saya hanya menggambarkan ini dulu untuk merefresh ya, karena mungkin sekitar 4 minggu ya kalian tidak memegang materi tentang demografi. Nah, sedangkan menurut mantra tahun 2000, nah kenapa kok Pak pakai mantra-mantra terus? Ya, mantra adalah salah satu ahli di bidang kependudukan di Indonesia. Jadi buku-bukunya, teori-teorinya itu sudah teruji. Sehingga kita mempelajari mantra. Kalau ditanya Pak, kenapa tahun 2000? Kenapa nggak tahun 2020? Nah, beda teori dan keterbaruan. Kalau teori sudah pasti lampau. Nah, apalagi tergantung ilmunya juga. Ilmu demografi ini ilmu yang sangat lama. Ilmu yang sudah dari dahulu. Oke, dari semenjak ada manusia, demografi ini sudah mulai berjalan. Ya, walaupun dokumentasinya baru di abad-abad pertengahan dimulai ya, dengan adanya ukuran-ukuran pencatatan sipil di beberapa negara dahulu. Nah, sehingga jika kita bicara teori, ya teorinya ya ini sudah lama. Jadi kalau kalian tanya Pak tahun 2020 apa? Ya definisi demografi tetap sama. Ini menurut mantra adalah mempelajari struktur dan proses penduduk atau dinamika penduduk suatu wilayah meliputi jumlah,
persebaran, kepadatan, dan komposisi. Jadi bicara struktur dan proses penduduk atau dinamikanya di suatu wilayah. Demografi bicara ukuran. Oke, bicara ukuran angka. Angka baik jumlah, persebaran, berarti lokasi-lokasinya, kepadatan, ataupun komposisi. Bicara umur, bicara pekerjaan, bicara pendidikan, dan seterusnya. Nah, yang perlu dipahami nanti di saat ini adalah kalau nanti kedepannya kalian bicara tentang demografi, terapan-terapannya salah satunya untuk geografi penduduk. Ataupun terapan-terapan lain yang saat ini misalnya bicara urbanisasi, bicara ledakan penduduk dunia, bicara bonus demografi, dan seterusnya. Nah, itu adalah yang keterbaruan dari penelitian dari demografi. Oke. Nah, jadi bersifat statis. Nah, jadi demografi itu bersifat statis. Nah, menurut Bogi, dalam bukunya Principle of Demography, memberikan definisi demografi sebagai berikut. Demografi adalah ilmu yang mempelajari secara statistik dan matematis. Oke, dari tentang besar, komposisi, dan tujuan mendorong perubahan-perubahan sepanjang masa melalui pekerjaan 5 komponen: kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Nah, inilah yang disebut dengan demografi. Tadi menurut Mantra, ini menurut Bogi. Nah, kalian sebagai mahasiswa yang ini baru masuk di S1 yang mungkin kuliah itu belum merasakan menurut saya karena kalian masih kuliah online, jadi kalian belum bisa merasakan secara full apa sih itu kuliah. Bagaimana kuliah itu? Nah, sini saya berikan gambaran. Ketika di kuliah itu dosen memberikan materi, menurut Bogi, menurut Mantra, menurut Priyono, itu apa itu demografi? Nah, biar kalian bisa memahami materi itu, kalian coba buat menurut kalian apa itu definisi demografi. Nah, itu jadi kalian bisa menjelaskan, oh maksudnya demografi itu adalah A, maksudnya demografi adalah B, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu kalian bisa lebih memahami karena kalian membuat sendiri definisi dari demografi. Terus mungkin ada pertanyaan, Pak, kalau di ujian, nah di ujian ditanya apa yang dimaksud dengan demografi, kalau tidak ditulis menurut siapa, maka jawablah menurut pendapat saudara. Tapi kalau ditulis apa yang dimaksud dengan demografi menurut Donald J. Bogi, maka tulislah menurut Donald J. Bogi. Oke. Nah, mengapa saya sarankan menjawab menurut diri kalian sendiri? Karena dengan menjawab dari tadi itulah fungsi dari mahasiswa. Mahasiswa itu fokus utamanya adalah bagaimana kalian kalau S1 itu menganalisis suatu fenomena. Nah, fenomena yang di sini, fenomena itu termasuk apa? Termasuk teorinya. Oke? Karena nanti ketika kalian lulus, ketika kalian bekerja, kalian itu diminta untuk dapat menjelaskan sesuatu secara ringkas dan implementatif. Jadi bagaimana kalian menjelaskan apa itu demografi secara ringkas dan secara jelas. Kalau kalian menjelaskan menurut Donald J. Bogi, demografi dari ilmu itu terlalu kaku. Nah, jadi gimana cara, dan ketika kalian terlalu kaku, itu bisa menunjukkan bahwa kalian itu sebenarnya tidak memahami karena kalian hanya menghafal. Nah, S1 itu saja itu bukan hanya menghafal, tapi juga bisa memahami. Bukti memahami apa? Kalian bisa menjelaskan, mendefinisikan sesuatu. Apa itu demografi? Apa itu geografi? Apa itu geomorfologi? Apa itu bentuk lahan vulkanik? Apa itu bentuk lahan struktural? Dan seterusnya. Kalian bisa menjelaskan itu dengan baik. Oke? Sesuai dengan apa yang kalian pahami tanpa keluar dari konteks teori yang sudah ada. Jadi kalian menjelaskan demografi, tapi kalian tidak menyimpang dari apa yang dijelaskan oleh Donald J. Bogi atau Mantra dan lain-lain. Itu. Kalau sudah sampai saat itu, berarti kalian sudah layak menjadi seorang sarjana nantinya. Saya teruskan. Jadi apa kajian demografi? Yang kemarin sudah dijelaskan Pak Pri juga. Ada struktur penduduk. Struktur penduduk itu bicara jumlah penduduknya, persebaran penduduk, dan komposisi penduduknya. Sedangkan prosesnya apa? Bicara fertilitas, neutralitas, dan migrasi. Ini kajian demografi. Jadi apa isinya? Data-data mengenai ini. Itulah demografi. Nah, proses penduduk itu apa? Nah, proses itu ada fertilitas dan mortalitas.
Oke, nah nanti kita akan pelajari. Nah, jadi setelah UTS ini kita akan memulai dengan dinamika kependudukan. Nanti kita akan membahas tentang fertilitas, mortalitas, dan migrasi dimulai dari definisi, pengukurannya apa, dan faktor yang mempengaruhinya. Apa yang terjadi pada penduduk atau kependudukan? Yang terjadi yang sudah pasti adanya dinamika. Yang saya sebutkan di awal tadi, ada migrasi, ada kematian, ada kelahiran ataupun perubahan status sosial. Apa perubahan status sosial? Menikah, oke, bekerja, tidak bekerja, sekolah, tidak sekolah, sekolah dibagi lagi menjadi SD, SMP, SMA, kuliah, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas beberapa konsep-konsep untuk fertilitas. Yang pertama, fertilitas merupakan hasil reproduksi yang nyata dari seseorang atau sekelompok perempuan menyangkut bayinya, bayi dilahirkan hidup. Jadi dianggap fertilitas adalah jika seorang wanita mampu melahirkan bayinya dalam keadaan hidup. Itulah yang disebut fertilitas. Nah, apabila ketika ia melahirkan itu mati, maka dia tidak termasuk fertilitas, tapi masuk ke dalam data kematian. Itu lahir mati. Jadi ketika lahir si bayi langsung meninggal dunia. Tetapi yang dimaksud dengan fertilitas ini konsepnya adalah apabila seorang wanita atau sekelompok wanita itu melahirkan bayi dalam keadaan hidup. Jadi ibunya hidup, anaknya pun hidup. Itulah fertilitas. Nah, fekunditas adalah kemampuan biologis seseorang atau sekelompok orang untuk melahirkan. Nah, kalau fertilitas itu angka yang menunjukkan berapa banyak bayi yang dilahirkan hidup, kalau fekunditas adalah kemampuan si wanita untuk dapat melahirkan. Nah, kalau yang ini adalah lahir hidup. Nah, ini tadi yang dimaksud fertilitas tadi, yang dimaksud dengan lahir hidup adalah kelahiran bayi tanpa memperhitungkan nama dalam kandungan. Jadi mau dia lahirnya prematur atau sesuai 9 bulan 10 hari atau lebih, yang dihitung adalah hidup adalah apabila si bayi dilahirkan, kemudian setelah lahir dia menunjukkan tanda-tanda kehidupan, bernafas, berdenyut, dan menangis. Yang dimana artinya ini menunjukkan bahwa si bayi lahir hidup, bukan lahir mati. Nah itu ya. Jadi itulah fertilitas, ini konsepnya. Jadi harus dipahami. Jadi kalau ada yang kalau ada yang melahirkan tapi kemudian baru keluar terus mati, itu apakah termasuk data fertilitas? Ya sudah pasti bukan termasuk data fertilitas, masuk ke data mortalitas. Nah, nanti kita akan bahas di konsep mortalitas di pertemuan berikutnya. Nah, selanjutnya, ini lahir mati, ya, kelahiran yang berumur paling sedikit 28 minggu dalam kandungan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Jadi lahir yang kelahiran berumur paling sedikit 28 minggu. Jadi ketika dia mau lahir, minimal dia sudah berumur 28 minggu. Ya, atau sekitar 8 bulan ini ya, 8 bulan. Ya, 8 bulan. 7 bulan di dalam kandungan. Kemudian ketika lahir dia tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, kalau ini masuk, kalau ada yang seperti ini, maka ia termasuk dalam data kematian, bukan data fertilitas. Nah, sedangkan abortus, kalau ini abortus itu adalah kematian janin dalam kandungan dengan umur kurang dari 28 minggu, kurang dari 7 minggu disengaja atau tidak sengaja. Aborsi. Kemudian masa reproduksi, perempuan berumur 15 sampai 49 atau usia subur, itu masa reproduksi. Ya, ini terkait dengan fekunditas, kemampuan perempuan dalam mereproduksi. Oke. Selanjutnya, secara umur ada dua macam ukuran dalam fertilitas, yaitu tahunan, pengukuran jumlah kelahiran pada suatu tahun tertentu. Nah, dikaitkan dengan jumlah penduduk yang mempunyai risiko melahirkan pada tahun yang bersangkutan. Jadi, mengukur jumlah kelahiran dalam satu tahun pada penduduk. Nah, ini kan berarti pada penduduk yang mempunyai risiko melahirkan pada tahun tersebut. Berarti membandingkan mengukur jumlah bayi yang lahir dengan perempuan atau wanita pada usia subur. Oke, ini yang dimaksud dengan pengukuran fertilitas tahunan. Apa saja? Ada angka kelahiran kasar, angka kelahiran umur, angka kelahiran menurut umur, dan angka kelahiran total. Sedangkan kumulatif adalah mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh perempuan hingga mencapai umur tertentu. Nah, jadi kumulatif ini ya jumlah perkiraan berapa sih jumlah
anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan hingga ia mengakhiri masa suburnya. Kira berapa jumlah anaknya? Nah, itulah kumulatif. Jadi kumulatif per orang. Kalau tahunan adalah dalam satu tahun itu jumlah kelahiran berapa. Kalau oke, nih. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan apa yang dimaksud konsep yang dimaksud dari GPL, GFR, ASFR, dan TPR. Kalau angka kelahiran kasar atau growth birth rate atau GBR adalah banyaknya kelahiran hidup pada suatu periode tahun per 1000 penduduk pada periode sama. Jadi berapa bayi yang lahir hidup pada 1 tahun dari 1000 penduduk pada periode pertama. Jadi kalau kita ingin tahu GBR tahun 2010 berarti ya angka lahir hidupnya adalah kelahiran hidup tahun 2010 dibagi dengan 1000 penduduk pada tahun 2010. Begitu juga kalau GFR ada angka kelahiran umum, banyak kelahiran hidup pada suatu periode tahunan per 1000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun. Nah, jadi data ini adalah data banyaknya kelahiran hidup pada suatu periode tahunan per 1000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun pada tahun pertengahan tersebut. Jadi kalau yang di atas angka kelahiran K1 dibandingkan dengan 1000 penduduk berarti termasuk laki-laki dan perempuan dengan semua umur, dengan semua umur, pada kalau CBR, kalau angka kelahiran umum GFR yaitu hanya membandingkan 1000 penduduk untuk perempuan usia 15-49 tahun atau perempuan usia subur, Nah, ini pembedaannya di situ. Kalau yang CBR adalah penduduk semua penduduk dibagi dengan semua penduduk baik laki-laki perempuan dengan umur yang tidak dibatasi, sedangkan GFR hanya membagi dikhususkan untuk 1000 penduduk perempuan usia 15-49 tahun saja. Nah, ASFR adalah banyak kelahiran hidup pada perempuan kelompok umur tertentu pada suatu periode per 1000 penduduk perempuan kelompok umur yang sama pada tahun yang sama. Nah, kalau X-specific fatality rate ini membandingkan angka kelahiran hidup pada kelompok perempuan pada periode tahun per 1000 penduduk, per 1000 penduduk perempuan. Nah, nanti bedanya dengan yang GFR, kalau GFR tadi 15-49 tahun. Nah, sedangkan SFR ini ada kelompok umur, misalnya 15-20. Berapa angka kelahirannya? 15-20, kemudian 21-24, 25-29, dan seterusnya. Jadi data yang diambil dari ASFR ini adalah per kelompok perempuan. Jadi kita bisa mengetahui berapa bayi yang dilahirkan oleh perempuan umur 15-20. Berapa yang dilahirkan oleh perempuan umur 21-24 misalnya. Dan seterusnya. Ya. Nah, jadi kita lebih spesifik lagi. Nah, sedangkan angka kelahiran total atau total fertility rate adalah rata-rata anak yang dimiliki oleh perempuan pada akhir masa reproduksinya. Jadi total angka kelahiran total ini terkait dengan berapa sih jumlah bayi yang dilahirkan oleh satu orang perempuan ketika ia sampai masa menopause atau masa ia tidak bisa hamil lagi. Itu berapa? Tapi dengan syarat bahwa ia mengikuti pola fertilitas pada saat TFR dihitung. Jadi ia tidak melakukan KB, ia tidak tidak sedang KB, tidak sedang tidak ingin mempunyai anak. Jadi dia harus mengikuti pola fertilitasnya. Jadi ketika dihitung dia harus dalam fase pola fertilitas bayi perempuan itu. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Ini rumusnya kurang lebih seperti ini. Jadi sama tadi banyaknya kelahiran 1 tahun dibagi dengan penduduk. Nah, jadi semua penduduk pada pertengahan tahun dikali dengan 1000. Nah, jadi hasilnya apa? Jadi berapa jumlah kelahiran per 1000 orang. Nah, keuntungannya adalah sederhana. Datanya tersedia ada. Data kelahiran ada dalam 1 tahun. Kemudian penduduk juga ada. Bilangan konstannya ya sudah pasti 1000, tidak perlu dicari yang lain. Kelemahannya, kelemahannya adalah tidak memisahkan antara penduduk laki-laki dan perempuan, kemudian tidak memisahkan juga yang masih anak-anak atau yang sudah menopause bagi yang perempuan. Nah, itu kelemahannya itu. Jadi masih kasar. Secara umum angka kelahiran segini.
per 1000 orang. Misalnya satu angkanya dapat 1 berarti akan ada 1 bayi dari 1000 orang. Nah, seperti itu. Nah, kalau general fertility rate rumusnya seperti ini, yang membedakan adalah penduduknya. Kalau tadi ada penduduk total dari suatu wilayah, kalau general fertility rate atau GFR hanya penduduk wanita. Ingat, hanya penduduk wanita. Dan usianya pun dibatasi 15 sampai 49 tahun. Nah, nanti kalian harus mencari penduduk wanita usia 15 sampai 49 tahun. Oke, kelebihannya. Nah, ini adalah memasukkan penduduk yang exposed to risk. Jadi, memasukkan wanita, di mana wanita itu adalah person yang akan terkena resiko untuk melahirkan. Jadi, kenapa? Ya, karena mereka lah yang hamil, kemudian yang melahirkan bayi tersebut. Nah, jadi angka kelahirannya dihitung berdasarkan wanita yang berisiko untuk hamil dan melahirkan. Dan di umur mereka subur, yaitu 15 sampai 49 tahun. Nah, kekurangannya tidak membedakan risiko kelahiran dari berbagai kelompok umur. Nah, jadi ini secara umum, jadi tidak membedakan. Sebenarnya yang banyak melahirkan itu di usia apa? Di usia muda, di usia pertengahan, atau di usia yang sudah tua, sudah mendekati menopause. Yang mana? Nah, inilah kekurangan dari angka kelahiran umum atau GFR. Nah, selanjutnya ASFR. ASFR ini tadi angka kelahiran per kelompok umur. Nah, jadi datanya adalah ketika kalian mencari ASFR, maka yang pertama jumlah kelahirannya itu bukan jumlah kelahiran total. Kalau tadi di CBR dan GFR itu adalah angka kelahiran total yang ada di suatu wilayah. Tetapi di sini di ASFR, maka untuk data yang pertama adalah jumlah kelahiran kelompok umur selama 1 tahun dan jumlah wanita berumur 1 tahun. Kalau misalnya kalian ingin membagi kelompok wanitanya 15 sampai 24 tahun, 15 sampai 19 tahun misalnya. Oke, 15 sampai 19 tahun, maka kalian jumlah kelahirannya juga di umur 15 sampai 19 tahun. Kalau kalian ingin di umur 20 sampai 24 tahun, di wanita umur 20 sampai 24 tahun, maka jumlah kelahirannya di umur yang sama. Oke, tidak boleh kalian menggunakan umur yang berbeda. Misalnya wanitanya umur 20 sampai 24, kalian pakai angka kelahiran umur 15 sampai 19. Nah, itu tidak bisa, ya. Nah, kemudian dikali dengan. Nah, jadi kebaikannya menghitung perbedaan risiko menurut kelompok umur. Jadi mana yang paling berisiko? Umur muda, umur tangan, atau umur tua bagi wanita. Kemudian ini sebagai dasar perhitungan ukuran fertilitas itu TFR, GRR, dan ER. Nanti akan kita bahas. Kelemahannya data terinci sehingga data sulit didapatkan. Nah, ini. Jadi datanya itu sulit. Data SFR ini biasanya datanya ada di data sensus atau survei antar penduduk. Survei penduduk antar sensus, SUPAS. Nah, jadi datanya kalau ini berarti data paling terbaru ada tahun 2020 ini. Jika sudah dipublish, atau yang paling bisa didapatkan adalah data tahun 2015, yaitu survei penduduk antar sensus. Ya, itu mungkin sudah dijelaskan oleh Pak Priyono ya. Kalau belum ya ini saya beritahukan. Oke, ininya ASFR. Nah, bagaimana cara membacanya? Nah, ini yang paling penting. GFR, kemudian CBR, dan juga ASFR. Ketika angkanya misalnya 1, 2, 3, atau 4, maka artinya apa? Ketika CBR-nya 1, berarti 1 akan ada 1 kelahiran dari 1000 penduduk yang ada di suatu wilayah. Misalnya, CBR Kota Solo adalah 1. Berarti akan ada 1 kelahiran dari 1000 penduduk yang ada di Kota Solo. Nah, terus Pak, berarti berapa Pak secara total? Secara total, ya tinggal penduduk Kota Solo ada berapa, kita bagi dengan 1000 dikalikan dengan jumlah anaknya. Oke, nah ini. Nah, kelemahannya datanya tuh terinci sehingga ini yang tadi SFR datanya sulit didapatkan. Oke. Nah, saya contohkan jadi TFR ini adalah angka kelahiran total. Angka kelahiran total itu apa? Jadi total dari SFR tadi. Jadi setiap perhitungan SFR setiap kelompok umur 19 sampai 24, 15 sampai 19,
25 sampai 29 dan seterusnya itu ditotal sehingga mendapatkan hasil TFR. Misalkan TFR adalah 3. Maka dari TFR 3 ini berarti jumlah anak, rata-rata jumlah anak yang dimiliki oleh satu orang wanita di akhir masa reproduksi adalah 3. Jadi selama umur 15 sampai 49 tahun itu, maka satu orang perempuan itu kemungkinan memiliki 3 orang anak. Secara rata-rata berdasarkan data. Bisa kurang, bisa lebih. Kenyataannya di lapangan. Tapi secara data, setiap orang memiliki peluang dia bisa memiliki 3 orang anak selama umur 15 sampai 49 tahun. Itulah TFR. Fungsi TFR adalah itu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan coba memberikan contoh secara sederhana memaknai sebuah data. Misalkan penduduk di kota Solo itu ada 10.000. Nah, ini simple ya. Nah, 10.000. Kemudian hasil CBR-nya, angka hasil CBR-nya adalah 2. Nah, maknanya apa? Berarti angka CBR2 ini berarti akan ada 2 kelahiran penduduk, akan kedua kelahiran bayi dari 1.000 penduduk. Akan ada 2 bayi dari 1.000 penduduk kota Solo. Ya. Ini dari 1.000. 2 dari 1.000. Nah, penduduk kota Solo-nya kan ada 10. Berarti kalau penduduk kota Solo ada 10.000, nah kalau 1.000 saja ada 2, berarti ada kalau 10.000 ada, nah berarti 1.000 sama 10.000 kan 10 kali lipat ya. Berarti akan ada 20 kelahiran dari 10.000. Itu ya. Nah, cara membacanya seperti ini. Jadi dari 10.000 penduduk kota Solo, 10.000 penduduk kota Solo ada 10.000. Kemudian CBR ada 2. CBR 2 artinya kan ada 2 kelahiran dari 1.000 penduduk. Nah, kemudian karena ada 10.000 dari kota Solo, nah ini Solo, ya, ini punya Solo, nah, ya, dari Solo ini ada 10.000, maka kalau ada 10.000 berarti akan ada 20. Kenapa? Karena 1.000 itu 2, berarti 10.000 ada 20. Karena 10.000 itu 10 kali lipatnya dari 1.000. Nah ini kalau lebih datanya seperti ini. GFR gitu juga sama. GFR berarti kalau ada 2, berarti ada 1.000 kelahiran. Misalnya untuk GFR untuk perempuan dari 15 sampai 49. Berarti kalau angkanya GFR-nya 2, berarti akan ada 2 kelahiran dari 1.000 penduduk wanita berumur 15 sampai 49 tahun. Nah, Pak, kalau wanitanya ada 5.000, berarti tinggal dikali 5. 2 kali 5 berarti akan ada 10 kelahiran dari semua penduduk wanita berumur 15 sampai 49 tahun di kota Solo. Dan seterusnya. Nah, nanti silakan dipahami, jika masih belum paham bisa ditanyakan. Ini contohnya. Nah, ini dari data Sopas tahun 2015. Ini data kota Jogja. Nah, ini penduduk laki-laki dan perempuan. Nah, ini jadi cara membacanya ini adalah laki-laki dan perempuan. Nah, nanti kita akan coba Zoom ya, atau dengan Google Meet kita cari waktunya untuk menjelaskan ini. Jadi kalau laki-laki ini datanya apa? Laki-laki dan perempuan. Ini jadi data total. Jadi kalau ditanya, Pak, kalau yang GFR gimana? CBR gimana? CBR berarti pakai data ini. Data total ini. Data total penduduk di provinsi DIY. Atau kalau misalkan kota Jogja berarti datanya kota yang ini. Kalau Sleman yang ini. Itu untuk CBR. Nah, Pak, kalau untuk GFR, nah kalau GFR kamu cari tabel yang tulisannya untuk khusus perempuan karena di sini untuk laki-laki. Nah, cari data laki-laki tapi untuk umur 15 sampai 49
tahun. Jadi berapa jumlah perempuannya? Nah, kalau ASFR apa? Ya ASFR berarti sama. Untuk penduduknya yaitu umur 15 sampai 49. Oke. Nah, itu untuk jumlah penduduk wanitanya. Nah, tapi ditambahkan untuk data kelahirannya, nah, saya lanjutkan. Nah, data kelahirannya seperti ini. Ini data perempuan umur 59 dan anak yang dilahirkan hidup. Oke, ini anak yang dilahirkan hidup. Jadi jumlah anak yang dilahirkan hidup berapa? Ini. Oke, nah ini. Yang berarti data yang mana? Yang ini. Oke, data yang ini ya. Dari mulai angka 1 sampai angka 8. Nah, berarti berapa Pak? Berarti kalian lihat. Kalau mau CBL berarti, kalau mau GFL berarti total kelahiran dari umur ini. Oke, jadi ini berapa totalnya? Oke, terus sampai di sini. Jadi totalnya ada berapa? Nah, ini jumlahnya. Berarti jumlah yang ini sampai sini. Oke, nah, itu ya. Nah, ini yang kalian ambil. Jadi dari ini sampai sini. Nah, Pak, terus kalau per individu, per kelompok umur ya ini datanya. Jadi kalian membandingkan yang 15, yang 20, 25 itu untuk ASFR. Oke, nah, gitu ya. Nah, kemudian ukuran kumulatif kelahiran. Nah, ukuran kumulatif kelahiran ya ini tadi kan itu tadi tahunan kumulatif itu adalah rasio ibu dan anak, angka reproduksi kotor dan angka reproduksi bersih. Jadi rasio ibu dan anak adalah pembandingan antara jumlah anak umur 0 sampai 4 tahun. Nah, jadi inti kalian cari jumlah anak, berarti jumlah penduduk umur 0 sampai 4 tahun itu berapa jumlahnya, kemudian dibagi dengan perempuan. Nah, jumlah penduduk perempuan usia 15 sampai 49 tahun. Nah, anaknya ini ya, jumlah anaknya ini itu semua baik laki-laki atau perempuan. Ingat ya, jadi jumlah anak itu laki-laki dan perempuan. Bukan khusus perempuan saja atau laki-laki saja, tetapi dibagi dengan perempuan usia 15-49 tahun. Mengapa kok hanya perempuan, Pak? Ya karena ini untuk menghitung rasio ibu dan anak, bukan rasio bapak dan anak. Oke, nah itu. Ya, nah ini apa itu angka reproduksi kotor? Angka reproduksi ada jumlah kelahiran bayi hidup bayi perempuan. Oke, jadi yang dilihat hanya bayi perempuan. Bayi perempuan dari suatu kaum perempuan sepanjang masa reproduksinya. Dengan asumsi tidak ada yang meninggal sebelum mengalami masa reproduksi. Jadi jumlah kelahiran hidup bayi perempuan. Oke, karena sedangkan angka reproduksi bersih adalah jumlah bayi perempuan dari suatu kohor dari satu perempuan dengan memperhitungkan kemungkinan meninggalnya perempuan-perempuan itu sebelum mengakhiri masa reproduksinya. Dengan asumsi bayi perempuan mengikuti pola fertilitas dan mortalitas ibunya. Nah, ini jadi lebih rumit lagi cara perhitungannya. Nah, ini biasanya untuk menghitung tingkat kematian bayi, kematian ibu, biasanya untuk mengarah ke arah sana dan juga untuk program-program kesehatan di masyarakat. Nah, ini kalau kalian ini tertarik dengan ini boleh, tapi ini terlalu sulit untuk dikerjakan karena banyak data-data, misalnya asumsi-asumsi bagaimana seorang ibu itu bisa meninggal. Nah, bagaimana terus berapa umur dia meninggal. Nah, itu jadi terlalu rumit. Nah, tapi untuk pembelajaran boleh untuk dipahami. Nah, GRR tadi kan bayi perempuan. Oke, jadi bayi perempuan dibagi dengan jumlah perempuannya. Nah, jadi proporsi perempuan jadi dikali. Jadi berapa proporsi perempuan yang dilahirkan? Jadi berapa banyak perempuan yang dilahirkan? Oke, berapa banyak perempuan yang dilahirkan dikali dengan jumlah kelahiran dari setiap kelompok umur. Ya, jadi proporsi perempuannya berapa? Jadi pertama adalah jika dalam segi bahwa risiko jenis kelamin pada saat dilahirkan dari bayi yang dilahirkan dari kelompok usia sama. Oke, misalkan dari 100 kelahiran. Oke, 100 kelahiran. 100 kelahiran, 50-nya perempuan, 50-nya laki-laki. Berarti proporsinya 50 per 100 atau 0,5. Nah, 0,5 itu proporsinya dikali dengan jumlah kelahiran. Oke, yang berdasarkan ASFR atau TFR. Oke, nah TFR. Jadi berapa? Jadi berapa angkanya? Berarti totalnya adalah, jadi totalnya 0,5 dikali
ini. Kalau misalnya TFR-nya angkanya 100, berarti akan ada 50 bayi perempuan. Nah, itulah GRR. Oke. Ya, atau ini diketahui banyak bayi wanita untuk kelompok umur. Nah, ini kalau yang data 1 ini apabila kita tidak tahu di umur 15 sampai 19 dari 100 bayi berapa yang perempuan. Kalau kita nggak tahu itu, atau di umur 20 sampai 24 kita nggak tahu berapa bayi perempuannya, dan seterusnya, maka kita gunakan rumus yang pertama. Jadi kita bandingkan ketika dilahirkan dari data kelahiran di tahun itu, berapa banyak bayi perempuan yang lahir dari total kelahiran yang ada. Kalau ternyata total kelahirannya ada 100, kemudian bayi perempuannya hanya 40, berarti kan berarti 0,4. Berarti GRR-nya berapa? Berarti 0,4 dikali total kelahiran yang dari setiap umur. Nah, ini. Oke, ini. Nah, sedangkan yang nomor 2 ini, jika kita tahu di umur 15 sampai 19 kita tahu berapa bayinya yang wanita. Umur 20 sampai 24 berapa bayi perempuannya. Nah, maka kita bisa langsung mentotalkan. Nah, nih. Jadi ASFR FI jadi female aja. Jadi hanya untuk bayi perempuan saja di total. Oh, berarti itulah nilai GRR-nya. Oke. Nah, kalau NNR, nah ini tadi. Jadi di NRR-nya berarti GRR yang tadi yang kita GRR dikali dengan survival rate. Nah, survival rate-nya ini yang masih banyak perlu perhatian. Survival rate ini adalah bagaimana seorang bayi itu dilihat dari pola fertilitas dan mortalitas ibunya. Jadi, ketika satu bayi perempuan lahir, maka kita harus melihat ibunya ini selama umur 15 sampai 49 tahun itu seperti apa pola fertilitasnya. Berapa banyak anak yang dilahirkan, bagaimana masa suburnya, siklus suburnya. Kemudian dia matinya kapan, karena apa. Nah, nanti baru kemudian kali kita bisa membuat ini berapa survival rate-nya. Nah, makanya ini saya bilang untuk yang NRA ini, untuk tahapan kita tidak membahas lebih detail karena di sini sudah bermain asumsi-asumsi, istilah-istilah di bidang kedokteran. Nah, jadi sampai di sana. Oke, dari mana sih kalian dapatnya? Dapatnya adalah di website BPS di kabupaten, kota, provinsi yang akan dikaji. Nah, publikasinya apa? Nah, ini sensus penduduk atau survei penduduk antar sensus. Bisa juga kalau BPS-nya itu bagus, dia ada data-data kesehatan, jadi ia tiap tahunnya bisa mengeluarkan data berapa jumlah kelahiran, berapa jumlah kematian, dan seterusnya. Tapi tidak semua provinsi, kabupaten, atau kota mengeluarkan data itu. Nah, jadi karena makanya kalau untuk menganalisis ini secara GFR, SFR, dan lain-lain biasanya datanya adalah 5 tahunan. Jadi didapat dari survei penduduk antar sensus atau sensus penduduk. Sensus penduduk ini setiap 10 tahun sekali. Jadi terakhir tahun 2020 ini. Sebelumnya tahun 2010. Nah, berarti survei penduduk antar sensus kapan? Dilaksanakan di tahun 2015 kemarin. Oke, atau kalau tahun depan ini bisa tahun 2025 atau 2026. Nah, jadi di tengah-tengah antara tahun 2020 dan tahun 2030. Nah, jadi untuk sementara ini untuk kalian yang baru masuk ini bisa kalau ingin penelitian skripsi dan lain-lain menggunakan data sensus penduduk tahun 2020. Kalau sudah publish ya, pertanyaan adalah sudah publish atau belum data itu. Untuk tahun yang pas tahun 2015 dan tahun 2010 itu sudah ada. Monggo silahkan dicek di website BPS kabupaten, kota, atau provinsi yang ingin kalian kaji. Oke. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, monggo silahkan ditanyakan. Silahkan boleh ditanyakan via di ada psikologi, ada tempat diskusi mahasiswa dan dosen. Boleh via WA atau ketemu langsung dengan saya di kampus. Ya, nanti juga akan saya adakan Zoom meeting atau Google Meet meeting. Nanti kita akan cari waktunya untuk melaksanakan kuliah tersebut. Jadi kuliahnya hanya berisi tanya jawab saja, materinya akan saya upload di psikologi.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.